di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda pula. Simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem reproduksi pada manusia, terutama pada pria. Nah, organ-organ reproduksi pada pria terbagi menjadi dua. Yang pertama, organ bagian luar dan organ bagian dalam. Yang pertama, organ bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ bagian dalam terdiri testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorus, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbourethralis, dan uretra. Ini adalah video pantom anatomi reproduksi pria bagian luar. Dan ini adalah animasi reproduksi pria bila dilihat dari dalam. Yang pertama, organ bagian luar, yaitu penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian penis disebut dengan gland penis. Bagian tengah disebut dengan corpus penis dan pangkalnya disebut dengan radik penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut dengan preputium. Terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dari gland penis adalah frenulum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi dengan jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa. Nah, ereksi otot dipengaruhi oleh beberapa otot. Yang pertama, musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil ketegangan pada waktu koitus atau persetubuhan. Musculus bulbocavernosus untuk mengeluarkan urin. Penis mempunyai 3 buah corpus cavernosa atau alat pengeras zakar, yaitu 2 buah corpus cavernosus uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis dan 1 corpus cavernosus uretra terletak di sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Selanjutnya yang kedua, bagian organ luar, yaitu skrotum. Bagian depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak. Memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam. Pembungkus tersebut disebut dengan tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Skrotum banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi epididymis veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum rata-rata adalah beberapa derajat Celcius lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Skrotum kiri tergantung lebih rendah daripada skrotum kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan lemas skrotum akan memanjang dan lemas. Sedangkan dalam keadaan dingin, pada orang muda akan memendek dan mengkerut. Lapisan skrotum. Yang pertama ada kulit. Warna pada kulit skrotum berwarna coklat, tipis, dan mempunyai flika atau rugai. Pada kulit terdapat folikel sebasea yang dikelilingi oleh rambut keriting, di mana akarnya terlihat melalui kulit. Tunica dartos, berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunik dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi 2 ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Baik, selanjutnya ada bagian dalam organ dalam sistem reproduksi pria. Yang pertama, testis.
Testis terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat di dalam skrotum digantung dengan veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 35 Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Nah, pembungkus testis ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada fascia spermatica externa, yaitu suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara veniculus dan testis, lalu berakhir pada cincin subkutan inguinalis. Yang kedua, ada lapisan cremasterica, yaitu terdiri atas selapis otot di mana lapisan ini sesuai dengan musculus obliquus abdominalis internus dan fascia abdominus internus. Dan yang ketiga ada fascia spermatica interna, yaitu suatu membran tipis dan menutupi veniculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Nah, testis berfungsi untuk membentuk gamit-gamit baru, yaitu spermatoza dilakukan di tubulus seminiferus. Juga menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron ini diskresi oleh testis, sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Selanjutnya kita bahas tentang epididymis. Apa itu epididymis? Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm, yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis, sperma mengalami mutarasi lengkap dengan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke duktusa. Epididymis memiliki fungsi, yaitu yang pertama fungsinya sebagai saluran perhantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Semen terdiri dari sekret epididymis, vesika, dan prostat serta mengandung spermatoza yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Spermatoza bergerak dalam semen. Lingkungan cairan alkalis melindungi dari keasaman. Epididymis sendiri terdiri atas yang pertama ada kaput epididymis, yaitu berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dari testis. Yang kedua ada kaput epididymis atau badan, ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Selanjutnya ada cauda epididymis atau ekor, disebut juga globulus minor, ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan ductus deferens. Selanjutnya ada ekstremitas superior, yaitu bagian yang besar, dan yang terakhir ada ekstremitas inferior, yaitu seperti titik-titik. Selanjutnya yang keempat ada ductus ejaculatorius, berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesikula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya 2 cm, mulai dari lobus medialis basis glandula prostata, berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus berakhir ke dalam pinggir urticulus. Ductus ejaculatorius menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesikula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius bermuara dalam uretra. Nah, kita masuk ke vasikula seminalis. Vasikula seminalis terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kantung, kemih, dan rektum. Terbagi piramid, sedangkan permukaan posterior terletak di
atas rektrum yang dipisahkan oleh fascia recto vesikalis. Panjang vesikula seminalis sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktoza dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatoza. Vesikulasi seminalis bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut ductus ejaculatorius. Vesikulasi seminalis menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatoza selama ejakulasi. Vesikula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius sehingga menambahkan semen ejakulasi serta mukosa. Kelenjar prostat terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra, melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior simfisis pubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus atau posterior, anterior, lateral, dan medial. Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatoza terhadap tekanan pada uretra. Kelenjar prostat mensekresi cairan encer seperti susu bersifat asam yang mengandung asam sitrat kalsium dan asam fosfat, enzim pembeku dan profibrinilisin L sampai pH sekitarnya mencapai 6 sampai 6,5. Selama emisi simpai kelenjar prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi vas deferens sehingga cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambahkan bagian terbesar semen. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk suatu keberhasilan fertilasi ovum karena cairan-cairan vas deferens relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme sperma dan sebagai akibatnya menghambat fertilasi sperma. Nah, kita masuk ke kelenjar bulbouretralis, disebut juga glandula Cowper. Glandula